Seorang warga di Menteng, Jakarta Pusat tewas setelah terlibat tawuran. Korban mengalami luka akibat senjata tajam dalam tawuran antar 3 kelompok warga. Ironis, aksi tawuran disiarkan langsung di media sosial. Dari video amatir ini, 2 kelompok warga saling serang di Jalan Wahid Hasim, Menteng, Jakarta Pusat. Tawuran ini disiarkan melalui akun media sosial, dilakukan sekitar pukul 5 pagi. Para pelaku membawa senjata tajam untuk menyerang lawan. Seorang warga yang ikut tawuran berusia 49 tahun tewas. Polisi mengamankan belasan warga, diantaranya para remaja yang bersembunyi di rumah kerabatnya dari sejumlah tempat di Jakarta. Sebenarnya sudah pernah melakukan tawuran juga antara kebun sirih dengan tanah kebun kacang. Namun dari kelompok kebun kacang ini minta bantuan kepada temannya yang di Kalipasir melalui Instagram dengan menggunakan HP-nya di live pada saat dia main yang pertama. Polisi menetapkan 16 orang sebagai tersangka tawuran dengan barang bukti sejumlah senjata tajam. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu yang berboncengan motor dengan anaknya ditabrak truk yang melaju ugal-ugalan. Tragis, sang ibu tewas setelah terjatuh dari motor dan terseret puluhan meter. Sementara anaknya terluka parah di bagian kepala. Wanita ini histeris melihat kerabatnya tewas tertabrak truk pengangkut tanah di Desa Kampili, Goa, Sulawesi Selatan. Korban Hasniah tewas setelah motor yang dikendarainya tertabrak truk. Ibu rumah tangga ini bahkan sempat terseret puluhan meter. Sementara anaknya 15 tahun yang ada di boncengan terluka parah di bagian kepala dilarikan ke rumah sakit Syekh Yusuf. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai korban diserempet truk yang melaju dari arah berlawanan. Naas korban terpental dan terseret puluhan meter. Melihat korban tewas, supir truk melarikan diri. Menurut saksi mata, truk melaju dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan. Mobil truk ini ugal-ugalan. Terus? Yang terjadi di sini mobil truknya itu untuk korbannya sih sudah tidak, Pak. Sudah tidak terjadi kecelakaan di sini. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan warga. Terjadi ketidakseimbangan sehingga bertabrakan dengan mobil truk bermuatan tanah ini sehingga terjatuh dan melindas. Mobil ini sudah kami amankan, tersangkanya akan kami kejar karena supirnya melarikan diri. Polisi masih mengejar supir truk yang kabur, sementara truk dan sepeda motor korban diamankan sebagai barang bukti. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pembunuhan seorang wanita di kamar losmen dengan 10 luka tusukan di tubuh akhirnya terungkap. Pelaku ternyata seorang pemuda pelanggan korban. Pelaku mengaku panik saat korban marah meminta bayaran usai berkencan. Polres Melawi dibantu Resmob Kalimantan Barat akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita di salah satu losmen di Naganihpoh, Kabupaten Melawi yang terjadi 2 pekan lalu. Pelaku, seorang pemuda berinisial N, 19 tahun, ditangkap saat berada di salah satu warung di pasar kuliner Naganihpoh pada dini hari. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti handphone korban dan pakaian pelaku yang digunakan saat membunuh korban. Dari keterangan sementara, pelaku mengaku bingung dan panik saat korban marah dan meminta bayaran usai berkencan. Dengan membawa senjata tajam, pelaku langsung menghabisi korban. Usai melakukan penikaman, pelaku sempat ditahan oleh rekan korban, namun berhasil melarikan diri. Saya mau keluar, nggak bisa, bayar dulu katanya.
Saya ancam pakai pisaunya, saya simpan di baju. Terus? Jaketmu? Ya, jaket. Mau pergi, nggak bisa. Saya ancam pakai pisau, langsung saya tusuk dia. Pelaku kini diamankan di Mapores Melawi guna proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa keterangan pelaku untuk memastikan motif pembunuhan. Dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Perampokan di sebuah minimarket terekam CCTV. Saat beraksi, perampok menodongkan senjata tajam ke arah karyawati minimarket. Pelaku kabur usai menggasak uang dari laci kasir. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku perampokan menodongkan senjata tajam ke arah karyawan minimarket di Binjai Utara, Sumatera Utara. Seorang karyawan sempat nekat mengejar pelaku yang hendak kabur. Satu pelaku lain sudah menunggu di luar minimarket bersiap kabur. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi menangkap pelaku perampokan Surya Dharma alias Galung, warga Serdang Pedagai. Disita barang bukti sepeda motor, barang hasil rampokan, serta uang sisa rampokan. Sementara senjata tajam yang digunakan telah dibuang pelaku untuk menghilangkan jejak. Tersangka mengaku lebih dari 5 kali merampok minimarket. Hasil rampokan digunakan pelaku untuk bermain judi. Proses perampokannya dilakukan oleh tim opsional dari Polsek Binjai Utara. Ya, berdasarkan dari hasil pengembangan dan pencarian di tidak. Tersangka terancam lebih dari 5 tahun penjara. Polisi masih mengejar satu pelaku lain. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Petugas BNN menyergap kurir narkoba di Jalan Tol Cikampek kilometer 57. Saat digeledah, di dalam mobil didapati 3 kg sabu dalam kemasan teh Cina. Penangkapan kurir narkoba jenis sabu ini terjadi di Jalan Tol Cikampek kilometer 57, terekam video amatir petugas. Dari lokasi, petugas BNN mengamankan 3 orang dari 2 mobil berbeda. Saat penggeledahan ditemukan sabu dalam kemasan teh Cina yang disimpan di bagian belakang mobil. Dari pemeriksaan, pelaku menyebut sabu ini akan dibawanya ke kota Bandung. Aksi jaringan pelaku terdeteksi lantaran memanfaatkan masa pandemi untuk bisa mengirimkan sabu lewat jalur darat. Penggunaan jangan ada mau direkrut lagi hanya untuk iming-iming keuntungan. Risikonya berat nih, tadi disampaikan oleh Pak Asfidun. Hukumannya itu paling rendah itu 4 tahun sampai seumur hidup. Kini kasus ini masih dalam pengembangan untuk memburu pemasok sabu. Sementara para pelaku yang mengaku sebagai kurir diamankan di ruang tahanan BNN Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, warga resah dengan pencurian pakaian dalam wanita yang kerap terjadi di pemukiman mereka. Pelaku nekat mencuri pakaian dalam wanita dari jemuran rumah warga saat siang hari. Agar tak dikenali, pelaku memakai helm saat beraksi. Video amatir merekam seorang pria yang memakai helm mencuri pakaian dalam wanita dari jemuran di depan rumah warga Jalan Sultan Sulaiman, Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku lalu kabur dengan sepeda motornya. Aksi pencurian pakaian dalam ini kerap terjadi dan meresahkan warga. Yang saya takutnya kok diguna-gunainnya gitu aja, Bang. Apalagi kan pakaian dalam. Masanya saya juga pernah kehilangan, cuman bagian pakaian dalam. Pelaku yang nekat beraksi di siang hari diduga bukan warga sekitar. Sudah sering kehilangan. Sudah beberapa kali kehilangan ini, kejadian kayak gini. Dan untuk pelaku sendiri, Pak? Enggak, bukan warga sini itu. Bukan. Kalau dari fisik segala apa, enggak ada dikenali segala kendaraannya. Orang dari luar itu. Warga berharap pelaku pencurian pakaian dalam ini segera ditangkap polisi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansah, iNews melaporkan.